Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah, wallahu a'lamu bi muradih wa i'rabih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Qala aidan, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila tariqil jannah. Al-hadis. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Yang saya hormati para asatid wal asatidah wal haji wal hajjah dan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang disertai dengan nikmat panjang umur. Kita jadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah ke haribaan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajarannya ataupun sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu tolabul ilmi atau mencari ilmu atau belajar, yang mudah-mudahan langkah kita dari rumahnya masing-masing dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah pengajian rahimakumullah, kemarin kita sudah menjelaskan yaitu tentang kepengurusan jenazah. Kemarin sudah selesai sampai yaitu yang terakhir yaitu adalah menguburkan, ya, yaitu jenazah. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji. Wa tajibuz zakatu lan wajib az-zakatu opo zakat. Wa tamaru lan kurma. Fil ibili wa tajibu lan wajib az-zakatu opo zakat. Fil ibili ing dalem onta, wal bakori lan sapi, wal gonami lan ingon-ingon, watamari lan kurma, wazabibu lan anggur, wazuru'i wazabibi lan anggur, wazuru'i lan gagaan, al muqtatahu kang den alap kekuatan, halal ikhtiari ing dalam tingkah milih atau ing dalam tingkah ikhtiar. Wadzahabi lan emas, wal fiddati lan perak, wal ma'dani lan barang tambang,
warrikazi lan barang simpenan minhuma saking emas lan perak, wa amwali tijarah lan harta dagangan, wal fitrati lan zakat fitrah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan untuk pelajaran yang berikutnya, alangkah baiknya kita membacakan yaitu suratul Fatihah, wabil khusus yaitu untuk pengarang ataupun penulis ya kitab Sulamun Taufik, yaitu Syekh Salim bin Al-Hadrami ya, yaitu karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani ya. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah-mudahan wabil khusus untuk pengarang kitab Sulamun Taufik ini mendapatkan yaitu ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Faslun, ini adalah satu pasal. Wa tajibuz zakatu, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bil ibili, yang pertama adalah unta. Ya. Nisabnya berapa Pak Ustadz? Nanti ada di depan. Ya, yang penting tahu dulu. Jadi apabila kita punya unta sesuai dengan nisabnya, maka wajib memberikan zakat, mengeluarkan zakat unta. Yang kedua wal baqari, yaitu adalah sapi. Apabila kita mempunyai sapi sesuai dengan nisabnya, maka wajib harus mengeluarkan zakatnya. Ya, zakat sapi. Yang ketiga wal ghanami, yang ketiga adalah kambing. Apabila kita mempunyai kambing ya, maka wajib harus mengeluarkan yaitu zakatnya. Watamari, kurma ya, apabila kita mempunyai kurma ya sesuai dengan nisabnya, kalau di kita mah padi ya, maka wajib harus mengeluarkan zakat. Wazabibi, yang kelima adalah anggur ya, anggur apabila sesuai dengan nisabnya. Nisab itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, oleh para ulama, maka wajib harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah wazuru'il muqtatati, yaitu adalah tanaman makanan yang makanan pokok. Nah, makanya ini berlaku di kita, yaitu adalah makanan pokok yang memberikan kekuatan, diantaranya itu adalah padi, maka wajib harus dikeluarkan apabila sudah nisab ya. Halatal ikhtiyari, yang memberikan kekuatan pada saat ikhtiar, yaitu bukan terpaksa ya. Alhasil nisabnya sudah cukup ya, kemudian dia tidak bangkrut, alhasil yaitu panennya bagus ya, maka wajib harus memberikan zakat. Kemudian yang berikutnya adalah wadzahabi, emas ya. Nanti ada nisabnya, kita satu-satu dulu kita jelasin. Apabila mempunyai emas, kemudian emas tersebut sudah nisab, maka wajib harus diberikan zakatnya. Kemudian yang berikutnya wal fiddati, perak ya. Apabila kita mempunyai perak, kemudian nisabnya sudah memenuhi nisab, maka wajib harus memberikan zakat perak. Wal ma'dani, barang tambang. Kalau kita banyak nih barang tambang nih, ya, maka wajib harus memberikan zakat, harus mengeluarkan zakatnya. Warrikaz, barang simpenan, ya, harta kuno, ya.
Itu maka apabila menemukan, ya, maka wajib harus memberikan zakat. Di antaranya itu adalah kalau memang menemukan emas, berikan zakatnya. Ya, harta simpenan. Kalau memang dia menemukan emas, wajib harus diberikan, harus dikeluarkan zakat emasnya. Ya, sesuai dengan nisabnya. Atau perak, dia menemukan perak, ya, apalagi banyak, ya, maka harus diberikan nisabnya, harus diberikan zakatnya sesuai dengan nisabnya. Itu. Jadi ada berapa tuh yang harus dikeluarkan zakatnya itu? Ya, pertama unta, sapi, kambing, kurma, anggur, kemudian makanan yang dipakai untuk kekuatan, makanan pokok. Ya, kalau di kita seperti padi, ya, itu. Kemudian emas, perak, kemudian harta tambang, ya, gitu. Kemudian barang simpanan, harta kuno. Ya, apabila kita punya, ya, itu harus dikeluarkan. Ya. Kenapa? Karena ada hak orang lain, ya, di antara yang tadi sudah digambarkan, yang sudah disampaikan, ya, itu. Punya unta, banyak banget untanya, itu harus dikeluarkan zakatnya. Punya sapi, ya, itu sudah sesuai nisabnya, harus diberikan, karena itu titipan Allah. Makanya harus dibersihkan harta kita dengan zakat tersebut. Itu. Kemudian wa amwali tijarah, ada lagi, ya, terusannya yaitu harta dagangan. Makanya ada yang namanya zakat dagang, ya, zakat dagangan, biasanya 1 tahun sekali, ya, apalagi penghasilannya dari dagang tersebut banyak, makanya sisihkan, ya, keluarkan zakatnya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wal fitrati, zakat fitrah. Ini yang kita lakukan di setiap bulan puasa, ya. Nah, ini semua adalah perintah Allah yang harus kita lakukan kalau memang kita nisab, ya, kalau memang kita punya, gitu, sesuai dengan nisabnya. Kalau tidak nisab, berarti belum ada kewajiban, gitu, ya. Nah, ini semua adalah perintah Allah untuk memberikan atau mengeluarkan zakatnya, gitu. Wa awwalu nisabil ibili khamsun, ya, mula-mula nisab unta yaitu adalah 5 ekor. Apabila mempunyai 5 ekor berarti dia wajib untuk memberikan zakat, ya. Itu yang pertama. Karena unta itu mahal sekali kalau di Mekah. Nggak tahu kalau di kita, ya. Kayaknya nggak ada yang punya di kita unta, ya. Kalau di Mekah banyak, ya. Bahkan sampai untuk ngangon, ya, untuk mengurusinya pun itu harus, ya, dia menyewa, ya. Makanya kalau nisabnya unta itu ada 5 ekor, maka dia wajib harus mengeluarkan zakat. Kemudian wa minal baqari, dan sapi salasuna, yaitu adalah 30 ekor. Apabila mempunyai sapi 30 ekor, maka dia wajib harus mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya nanti ada di depan satu-satu. Wa minal ghanami arbauna, ya, permulaan nisab dari binatang ternak, ya, yaitu adalah arbauna, yaitu 40 ekor. Kalau kita mempunyai 40 ekor kambing, ya, ternak nih ceritanya, maka harus mengeluarkan zakatnya. Kita banyak yang punya kambing, kambingnya cuma 3 ekor, 5 ekor, belum, berarti belum nisab dia, ya. Makanya di sini butuh banyak, gitu. Makanya nggak ada di kita yang zakat kambing. Kenapa? Karena dia belum nisab, ya. Paling banyak 10, ya, paling banyak, ya. Tapi harus 40 ekor dia wajib memberikan yang namanya zakat, itu. Nah, fala zakat qabla dzalika, seandainya apabila belum nisab, ontanya belum ada 5 ekor, ya, sapi belum ada 30 ekor umpama, atau binatang ternak kambingnya, ya, belum nyampe
40 ekor. Pala zakat qabla dzalika, sebelum nisab tersebut tidak wajib zakat. Ya. Makanya jarang-jarang, Pak. Ya, yang punya kambing ada 10 nggak pernah zakat karena belum nisab. Gitu, harus banyak dia baru terperintah ya, gitu untuk memberikan zakat. Gitu. Makanya belum pernah saya juga menerima yang namanya zakat. Kalau sedekah mah banyak, ya. Karena kalau sedekah itu tidak ada aturannya. Yang penting dia hewannya itu baik, bagus, sehat. Ya, seperti kurban banyak kalau kurban, akikah ya banyak ya. Tapi kalau untuk zakat belum pernah. Itu. Makanya di sini harus nisab dulu, ya. Gitu, nisab ya. Kalau sudah nisab berarti dia ada kewajiban untuk memberikan zakat. Wala budda minal hauli ba'da dalik, dan sesudah mencapai nisab mesti haul. Haul itu berarti 1 tahun sekali. Ya. 1 tahun sekali berikan zakatnya. 1 tahun sekali berikan zakatnya, seperti itu. Ya, apalagi kalau peternak itu pasti ya dia menambah lagi, bertambah lagi setiap tahun ya. Makanya apabila tahun sekarang dia sudah nisab, berikan zakatnya, kemudian nanti ya tahun yang akan datang haul berarti 1 tahun, berikan lagi zakatnya, seperti itu. Terus bagaimana kalau untuk zakat padi? Kalau padi berarti setiap panen ya, tidak usah harus nunggu umpamanya 1 tahun ya. Karena apa? Beda kalau untuk hewan sama tanaman. Kadangkala tanaman itu 1 tahun, kalau padi berapa kali panen? Ada yang 3 kali ya. Kalau zaman dulu mah cuma 1 kali, zaman dulu tahun 90-an, karena belum diatur airnya. Kalau sekarang mah cepet, Pak. Ya udah ya, di sana panen, di sini peceklik gitu kan. Nanti di sini panen, di sana gitu. Musim peceklik gitu ya. Itu. Nah, itu jadi diatur sekarang mah. Makanya dalam jangka 1 tahun itu bisa mencapai 2 atau 3 kali panen. Gitu. Kalau memang ada hasil, berikan zakatnya. Gitu. Ya. Cuman kadangkala walaupun 3 kali panen gitu, banyak sawahnya nggak pernah zakat, Pak. Itu banyak yang kayak gitu ya. Padahal mah ada kewajiban memberikan zakat ya. Pak Ustadz, sekarang mah jelek padinya ya, nggak jadi masalah gitu. Yang diukur di sini adalah apabila dia bagus. Kalau jelek tidak memaksa untuk zakat, karena dalam keadaan kerugian, dalam keadaan rugi. Lagian kalau jelek apa sih yang mau dibagikannya gitu kan? Nggak ada ya. Makanya di sini kalau memang bagus, kemudian ada hasilnya, berikanlah zakat tersebut gitu. Nah, ini kembali ke orangnya ya, yang sadar akan zakat tersebut. Wala budda minal khali ba'da dzalik ya, dari setiap panen mungkin ya kalau untuk tanaman. Kalau untuk tadi, kalau untuk apa namanya hewan mungkin 1 tahun sekali. Kemudian wala budda minasaumi fi kala'i mubahin, dan di apa namanya wala budda minasaumi fi kala'i mubahin, kemudian si hewan itu digembalakan ya. Artinya apa? Hewannya harus digembala, otomatis kan banyak ya. Makanya tadi kan kalau untuk sapi sampai 30 ekor, kemudian ternak kambing harus 40 ekor ya, gitu. Itu wajib zakatnya. Itulah yang digembalakan ya. Nggak mungkin dia nyari rumput sendiri, Pak. Nggak mungkin. Itu pasti digembalakan. Ya, biasanya kalau untuk di Mekah itu 1 orang 10 ekor ya, 10 orang 10 ekor ya, gitu digembalakan sampai menyewa orang untuk mengembala ternak tersebut ya, seperti itu. Ada yang ngangon jadinya itu. Nah, itu yang digembalakan.
terkecuali kalau yang di rumah. Kalau di rumah mah mungkin ya biasanya kalau yang di rumah mah yang sedikit Pak, cukup kita mengambil rumput gitu ya, jadi nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau di gembala mah kan nggak mungkin kita mencari rumput sebanyak-banyaknya, harus digembala gitu ya. Kemudian wa alla takuna amilatan, dan tidak termasuk binatang yang dipekerjakan. Binatang ini pekerjakan apa? Kerbau ya, biasanya tuh untuk persawahan ya. Kemudian apalagi sapi ya, sapi yang biasa kita pakai untuk apa namanya, untuk berkendara ya, itu tidak termasuk ya. Yang termasuk di zakat itu adalah yang tidak dipakai ya, yang tidak dipakai untuk dipekerjakan gitu. Alhasil yang di rumah saja gitu, yang digembala saja gitu ya. Seandainya ada sapi, orang itu mempunyai sapi, kemudian dipekerjakan sapi itu untuk kendaraan, nah itu tidak termasuk ya. Jadi yang tidak dipekerjakan yang wajib dizakati gitu ya. Kemudian fatajibu, nah ini ada perbedaan ya. Jadi tidak termasuk binatang yang dipekerjakan, itu tidak wajib dizakati. Misalnya hewan untuk membajak ya, kerbau ya, atau sapi yang dipakai untuk berkendara ya, itu dan sebagainya, itu tidak wajib. Yang wajib itu berarti yang tidak dipakai gitu. Fatajibu fi kulli khamsin minal ibili syatun. Fatajibu, maka wajib ya untuk mengeluarkan zakatnya fi kulli khamsin ya, di setiap 5 ekor unta, syatun, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan seekor kambing ya. Punya 5 unta nih, berarti orang tersebut harus mengeluarkan zakatnya 1 kambing karena 5 ya, zakat itu ya gitu. Pak Ustadz, saya mah mau sapi aja, nggak jadi masalah, silahkan. Cuman hanya 1 kambing sebetulnya mah masih rendah ya gitu. Kalau memang untuk nggak apa-apalah ya, 1 sapi juga nggak apa-apa, karena itu kelebihan saya untuk bersedekah zakat, silahkan ya. Cuman aturannya hanya 1 kambing saja itu. Kemudian yang keduanya, wafi arba'ina minal gonam syatun, setiap 40 ekor kambing zakatnya yaitu seekor domba 1 ya. Punya 40 nih ya, zakatnya 1 kasihin ya gitu. Itu masih rendah Pak ya gitu. Yang kita miliki 40, zakatnya cuma 1 ya, masih kebagian, masih banyak gitu ya. Yang penting tadi ya, orang tersebut taat kepada pelaturan Allah. Kalau memang walaupun hanya 1, yang penting dia menunaikan perintah Allah ya. Punya sawah 1 hektar ya, ternyata dalam 1 hektar itu hasilnya 1 ton umpama, karena bagus gitu kan ya, berilah zakat 1 kintal. Kalau 1 ton ya, masih ada sisanya tuh ya kan, 9 kintal lagi gitu ya gitu, masih banyak Pak ya gitu, masih banyak ya. Jadi tidak akan habis, malah mah jadi berkah gitu. Yang namanya berkah, ziyadatul khair fil khair, membawa keberkahan gitu ya. Tidak ada bedanya seperti kita punya uang ya 50.000 atau 100.000, kemudian ada yang jariah ya, kasihin 10.000, masih sisa ada 90.000 tuh. Walaupun sedikit, ziyadatul khair fil khair, bertambahnya keberkahan. Yang namanya berkahnya keberkahan kita nggak tahu Pak, itu urusan Allah ya. Siapa tahu ya Allah memberikan keberkahan ya gitu nantinya tuh, disitulah yang namanya berkah gitu ya. Itu makanya jangan sungkan-sungkan ya, kalau untuk kebaikan ya, walaupun itu sedikit ya gitu, bilangan uangnya, tapi di sisi Allah ya itu menjadikan pahala yang besar sekali
Gitu. Kita sudah melaksanakan saja, menunaikan saja udah alhamdulillah gitu. Ada musola gitu. Ya. Rame-rame, ayo kita bareng-bareng untuk membangun musola, ya. Gitu. Seadanya gitu. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ya. Yang penting ikhlas, ya. Kecil walaupun kecil, yang penting ikhlas daripada gede tapi tidak ikhlas, gitu. Kenapa? Kita mencari keberkahan, gitu. Ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan, ya. Bertambahnya keberkahan di dalam kebaikan, ya. Itu. Nah, itu makanya walaupun untuk zakat, ya, pengeluaran zakat untuk setiap 5 ekor hanya unta, ya, ekor unta cuma satun, yaitu wajib dikeluarkan hanya dengan seekor kambing. Yang penting dia dilihat dari, yaitu menunaikannya, ya. Kalau kita lihat mah 5 ekor sapi yang dikasihkan cuma kambing 1, Pak, gitu kan, dikit amat gitu kan, ya. Kalau secara pikiran kita, ya, gitu. Cuman kadangkala orang itu ada yang masih sayang 5 ekor itu, ya, 5 ekor tapi kambing 1 zakatnya. Kalau orang yang masih enggan untuk zakat kan sayang, ya, makanya kambing 1 diuji orang tersebut mau nggak mengeluarkan zakat walaupun hanya dengan 1 ekor kambing, gitu, ya. Diujilah oleh Allah, yaitu untuk dia mengikuti perintah Allah atau tidak, gitu, ya. Padahal cuma 1 kambing. Wa fi arba'ina minal godami syatun, setiap 40 ekor kambing zakatnya seekor domba. Zad'udonin, yang sudah kupak, berarti yang sudah apa namanya, yang giginya sudah kupak, yang giginya sudah agak rontok, udah tua, ya, udah cukup berumur. Jangan yang masih muda, ya. Apabila kita mempunyai 40 ekor kambing, cuma 1 domba, Pak, ya, gitu, cuma 1 domba, gitu. Kemudian dan giginya pun sudah mulai rontok, udah mulai hitam, gitu kan. Tuh, kalau kita membedakan kambing itu dari gigi, Pak, ya. Kenapa? Kalau masih muda biasanya masih utuh dia, tapi kalau sudah tua, ya, kalau sudah berumur, ya, itu giginya pasti udah mulai hitam, gitu. Mencek bahasa Sunda mah kupak 1 giginya, berarti sudah mulai, ya, habis, mau rontok, gitu, ya. Udah tua tuh, gitu, ya. Sama kita juga manusia kan gitu. Selagi muda masih utuh, lama-lama tua 1 gigi rontok, copot, ya. Nanti copot lagi, seperti itu, Pak. Sama di dalam hewan juga, ya. Kemudian awis nai mu'zin, awasin, oh, baik. Kemudian yang keduanya yaitu berumur 1 tahun lebih, atau kambing yang lebih berumur 2 tahun, ya. Ini aturannya. Jadi kalau mempunyai 40 ekor kambing, yang pertama zakatnya 1 ekor domba yang sudah kupak giginya, ya. Kemudian atau berumur 1 tahun cuman lebih, ya, 1 tahun lebih, atau kambingnya itu sudah melebihi umur dari 2 tahun, ya. Itu aturan. Cuman belum pernah ini ngejalanin ini karena nggak punya kambing, gitu kan. Nggak tahu kalau yang punya kambing mah, ya, gitu. Kadangkala banyak kambing nggak pernah zakat, gitu kan. Tapi kalau untuk makan-makan mah, gitu kan, untuk nyate bisa dia, gitu kan. Padahal mah kambingnya banyak tapi nggak pernah zakat, gitu. Utamakan zakat dulu. Kemudian yang berikutnya, wa fi kulli salasina minal baqari tabiun. Setiap 30 ekor sapi zakatnya nisabnya, ya, 30 sapi, maka zakatnya yaitu seekor sapi yang suka apa? Mengikuti induknya. Ya, 1 sapi berarti, ya. 30 ekor sapi zakatnya yaitu seekor sapi.
Kalau tadi mah 5, yang pertama 5 ekor, berarti kambing satu zakatnya. Kalau sapinya 30 ekor, maka zakatnya seekor sapi yang suka mengikuti induknya. Ya, jadi dia belum tua, ya sedanglah kalau masih mengikuti induknya mah gitu. Muda enggak gitu ya. Kenapa? Biasanya udah berumur 1 tahun. Ya, umur 1 tahun. Kalau sapi mah umur 1 tahun cepat Pak, cepat besar. Ya, itu 1 tahun. Ya, kemarin waktu saya ngelihat di Kedung Waringin gitu, itu bervariasi sapi itu. Ada yang gemuk, ya, berlemak, ada yang kurus, ya. Pas saya tanya harganya pun beda. Untuk zakat nih, untuk apa? Untuk kurban, gitu. Saya tanya, Pak Haji, yang itu berapa? Yang gemuk itu sekitar 25 sampai 26 juta. Ini yang kurus, ini cuma 21 gitu. 20 atau 21 ya. Karena apa? Karena mungkin dia pertama masih muda, yang keduanya dia kurus, belum gede. Ya, belum berlemak, makanya agak murahan gitu. Ya. Dikarenakan, tapi kenapa dibeli gitu kan? Orang kan beda-beda Pak Ustadz. Kalau untuk membeli zakat itu sesuai dengan kemampuan. Untuk kurban itu kan sesuai dengan kemampuan. Dia mampu untuk yang 25 juta ya silahkan. Ada nih yang 25 juta. Ya, dia mampunya punya uangnya cuma 21. Ini saya sediakan. Gitu. Jadi di situ boleh memilih mau yang 25 juta atau mau yang 21 juta gitu ya. Jadi fa'anta bil hiyar ya, bagi pembeli bisa memilih dengan kemampuannya masing-masing. Yang penting dia sudah melaksanakan yang namanya kurban gitu ya. Itu kemarin waktu ya saya beli ya cuma nanya-nanya aja sih itu. Ternyata beda-beda harganya Pak untuk sapi itu ya. Domba Garut pasti tanya berapa? 6 juta gitu ya. Pengen domba Garut kan besar gitu. Jadinya yang standar yang berapa? Yang 3 juta. Karena domba Garut itu tidak bisa ya, nggak dapat 3 juta Pak gitu. 5 juta pun kita susah banget nawarnya gitu ya. Nah itu, jadi yang penting tadi sehat ya, sehat gitu si si hewan tersebut. Cuman tadi kalau untuk zakat ya, nisabnya 30 ekor itu adalah zakatnya seekor sapi yang suka mengikuti induknya, yaitu di kisaran umur 1 atau 2 tahun ya. Itu harus diberikan ya. Summa in zadat masiyatuhu ala dalika fa fi dalika zaidu. Kalau memang binatang itu masih ya atau melebihi perhitungan ya, melebihi perhitungan, umpamanya 30 ekor lebih ya gitu, melebihi perhitungan tersebut, tapi dzalika zaidu, maka zakatnya yaitu berikut ya. Kalau sudah sapi 2 ya, berarti sudah 2 lipat nisabnya, maka zakatnya 2 ekor. Kalau nisab itu kan 1 ya, nisab itu kan ketentuan. Dia punya 30, berarti nisabnya 1 ya. Ternyata nisabnya lebih, udah nisab ternyata masih ada nih kelebihannya, mau dihitung 2 nisab tapi dia nggak nyampe 1 nisab lebih ya, maka harus ditambahi dengan 2 ekor ya. Contoh sapinya 40 lah. Kalau 2 nisab berarti, kalau 1 nisab 30, kalau 2 berarti 60 gitu ya. Ya, ternyata nggak nyampe ke 60, dia nyampenya cuma 50 ya gitu. Maka dia harus menambahkan 1, yang tadinya 1 jadi 2 gitu ya, jadi 2 gitu. Kenapa? Supaya berkah ya. Sekarang 50 cuma diambil 2, masih ada sisanya, masih banyak ya gitu, makanya harus ditambahin. Kalau belum mencapai 2 lipat nisabnya ya,
selebihnya dari nisab tidak wajib. Ya, berarti satu aja udah. Ya, kalau memang belum mencapai 2 lipat. Ya, 1 lipat nisab berarti 1. Kalau belum mencapai 2 lipat, ya, gitu. Atau umpamanya 1 lipat belum lebih banyak gitu ya. Gitu. Umpama baru juga 40, ya. Satu nisab kan berarti 30, cuma ada 40. Jangan memaksakan untuk ditambahin gitu. Gimana nanti aja yang tahun yang akan datang. Gitu. Yang penting tadi ya sudah nisab 30 ekor berarti hanya memberikan 1 yaitu sapi ya gitu untuk zakatnya. Dikit lagi. Kemudian wajibu alaihi an tata'allama ma aujabahullah ta'ala alaihi biha. Bahkan wajib pula mempelajari ya ayat ta'allama ma aujabahullah, apa-apa yang diwajibkan ya atas dirinya pihak di dalam masalah zakat binatang nih. Ya, kalau kita punya hewan, kita harus bertanya, Pak. Ya, jangan diam saja, apalagi kalau nisab, sudah nisab. Ya, punya sapi berapa? 30 ekor atau lebih 30 ekor. Ya, kita belum belajar tentang masalah zakat, bertanya. Ya, gitu. Kepada orang yang berilmu, pada orang yang tahu tentang masalah zakat. Ya, datang ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya punya sapi ini berapa? 40 ekor. Kemudian untuk zakatnya berapa? Karena ini mau saya tunaikan, karena ini adalah perintah Allah. Begitu, Pak. Ya, wajib tuh hukumnya, bukan sunnah. Ya. Atau padi, kita punya 1 hektar, 2 hektar. Ya, gitu. Wajib bagi orang yang punya sawah untuk mempelajari ya tata cara untuk memberikan zakat. Datang ke Pak Ustadz, Pak Ustadz, alhamdulillah panen nih bagus, saya punya sawah berapa hektar, 2 hektar atau 1 hektar, berapa sih zakatnya? Ya, wajib itu, Pak. Ya, wajib mempelajari tentang zakatnya dan wajib untuk memberikannya. Cuman kadang-kala pada diem di kita mah, Pak. Ya, punya sawah 2 hektar gitu, bagus, pada diem. Ya, di kita tuh. Padahal ada kewajiban untuk memberikan zakat. Ada kewajiban untuk mempelajari zakatnya gitu. Ya. Nah, itu ya, karena kewajiban kita ya itu untuk memberikan zakat, dan kita pun wajib harus mengetahui tentang zakat gitu ya. Tidak akan berkurang, Pak, kalau kita selalu apa tadi ya, kalau memang kita selalu menunaikan perintah Allah ya, itu bahkan akan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi ya di minggu-minggu yang akan datang, karena masih banyak yang harus kita bahas tentang zakat ya, tentang zakat ya gitu. Karena tadi zakat itu ya tidak seperti kalau zakat fitrah mah udah tradisi setiap bulan Ramadan ya gitu. Jangankan orang yang punya, yang nggak punya pun pengen zakat ya tuh ya, tentang zakat fitrah ya. Nanti kita bahas ya tentang zakat yang lainnya ya. Yang penting kita tahu tentang apa namanya hewan-hewan atau tanaman-tanaman yang wajib dizakati, karena ini adalah perintah Allah yang harus memberikan atau mengeluarkan zakat kepada fakir miskin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa melaksanakan istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insyaallah dengan istiqomah kita ibadah ya, apapun ya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ballighna Makkah wal Madinata wal Arafata warzuqna ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.